Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Rizky. Di sini saya akan membahas mengenai globalisasi. Tapi sebelum itu saya mau memastikan dulu, kalian pasti sering atau bahkan setiap hari menggunakan media sosial seperti X, Instagram, ataupun TikTok. Nah, kalian ngerasa nggak sih kalau habis pakai media sosial jadi lebih tahu budaya atau tren-tren dari luar negeri? Nah, hal itu termasuk contoh kecil dari globalisasi. Globalisasi itu apa sih? Globalisasi merupakan proses masuknya pengaruh dunia luar ke masyarakat yang membuat cara berpikir, berkomunikasi, berbudaya mengalami perubahan. Nah, biasanya globalisasi ini dianggap sebagai tanda kemajuan karena dari globalisasi kita bisa belajar banyak hal, berkomunikasi tanpa batas, mengenal budaya-budaya dari luar negeri. Tapi nggak semua orang mengalami dampak globalisasi dengan cara yang sama. Dari situlah muncul yang namanya kesenjangan sosial budaya, yang dimana adanya perbedaan dari cara berkomunikasi, gaya hidup, nilai-nilai budaya antar kelompok. Nah, saya akan menjelaskan apa aja dampak dari globalisasi terhadap kesenjangan sosial budaya. Yang pertama, adanya perubahan budaya lokal. Seperti yang kita tahu, budaya dari luar mudah banget masuk melalui media sosial, terus film, drama, bahkan musik. Nah, karena itulah anak-anak muda lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya dari daerahnya sendiri. Termasuk saya sendiri lebih mengenal budaya Korea karena menyukai K-drama ataupun K-pop. Akibatnya nilai lokal seperti kesopanan, gotong royong, kebersamaan mulai ditinggalkan bahkan berkurang. Nah, selain itu adanya perbedaan dari orang yang mengikuti budaya luar dan orang yang mengikuti budaya di daerahnya sendiri. Yang kedua, adanya perbedaan dalam penerimaan budaya antara desa dan kota. Biasanya masyarakat kota lebih cepat menerima budaya dari luar karena adanya akses internet dan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat desa yang cenderung memegang teguh budaya di daerahnya sendiri. Akibatnya adanya perbedaan dari cara berpikir dan gaya hidup. Sebagai contoh, biasanya masyarakat kota itu lebih pemikirannya lebih maju dibandingkan masyarakat desa. Yang ketiga, adanya kesenjangan teknologi dan pendidikan. Nah, kelompok yang memiliki teknologi dan pendidikan yang lebih maju itu cenderung lebih cepat menerima perkembangan global dibandingkan yang tidak. Akibatnya muncul perbedaan antara cara berpakaian, terus berkomunikasi, gaya hidup, hingga bersikap dalam kehidupan sosial. Yang keempat, adanya perbedaan antar generasi. Biasanya generasi muda itu lebih cepat menerima budaya-budaya dari luar negeri dibandingkan generasi tua. Akibatnya muncul juga perbedaan seperti cara berpakaian, teknologi, terus gaya hidup, dan lain sebagainya. Sebagai contoh nih, anak muda, terutama yang perempuan itu banyak yang memakai pakaian crop top. Itu termasuk contoh kecil dari pengaruh budaya luar. Nah, dari sini menurut kalian, apakah globalisasi perlu ditolak atau diterima? Nah, ya betul, perlu diterima perlu diterima tapi harus menyaring dan mengambil hal positifnya saja. Lalu kita sebagai generasi muda harus tetap bangga terhadap budaya di daerah kita, tetapi kita harus tetap mengikuti perkembangan yang ada di dunia ini atau kemajuan zaman. Oleh karena itu kita diharuskan untuk menyikapi globalisasi dengan cara yang bijak agar perubahan ini bisa berdampak positif dan memberikan manfaat terhadap kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.